Kalau lu pada ngikutin WEC tahun ini, pasti lu pada lihat kalau tim Vanwall yang pakai mobil hypercar Vanwall Vandervelde 680 mengalami berbagai kesulitan dalam balapannya. Udah 3 balapan, terus menuju ke Le Mans 24 Hours, dan mereka cuma berhasil finish sekali pas balapan pertama di 1000 Miles of Sebring. Gue sebagai pendukung Vanwall pengen mereka supaya bisa berhasil gitu. Akhirnya jadi gue kepikiran kan, kok mereka bisa bermasalah banget di WEC tahun ini? Nah, itulah yang gue coba cari tahu di video kali ini. Sebelum bahas soal kesulitan Vanwall di musim ini, gue bakal kasih tahu singkat aja latar belakang tim ini. Mereka awalnya bernama Bicolas Racing dan udah bersaing di Le Mans 24 Hours sejak 2009 dan bersaing di WEC sejak 2012 di kategori LMP1. Nah, pada 2019 mereka bilang bakal mengikuti aturan hypercar baru, dan pas 2020 mereka udah mulai buat mobilnya yang rencananya itu bakal bersaing di tahun 2021. Tapi rencana mobil ini akhirnya ditunda ke 2022. Pas datang tahun 2022, mobil mereka ditolak untuk bersaing karena belum memenuhi ketentuan hypercar. Tapi akhirnya mereka berhasil masuk ke kategori hypercar di 2023 dengan mobil mereka Vanwall Vandervelde 680. Dan sampai deh kita di season sekarang, dimana sayangnya mereka ada di posisi terakhir. Udah 3 balapan lewat dan tiap gue nonton ada aja mereka kena masalah. Udah qualifying selalu terakhir, pas balapan kesusahan buat nyusul hypercar lain, bahkan sampai disusul mobil LMP2. Sejak rekaman video ini di tanggal 13 Mei 2023, Vanwall berada di posisi paling bawah dan cuma berhasil finish sekali di posisi 8 pada 1000 Miles of Sebring dengan total 6 poin sampai balapan kemarin di 6 Hours of Spa. Setelah riset dan dari pengamatan gue ketika nonton balapannya, gue kayaknya menemukan beberapa hal yang mungkin menyebabkan berbagai masalah Vanwall. Pertama adalah kesalahan manusia, mau itu penyebabnya diri mereka sendiri atau orang lain, ada aja yang nimpa mereka. Waktu di Sebring, walaupun untungnya mereka berhasil finish, tapi mobil mereka sempat ketabrak dari belakang. Gara-gara Peugeot yang ada di belakang mereka telat ngeremnya, padahal udah full course yellow. Terus waktu di Spa, mereka diserempet sama mobil Ferrari GTE. Emang kayaknya belum beruntung sih di awal tahun ini. Nah, alasan kedua adalah kurangnya testing pada mobil mereka sebelum season ini dimulai. Pada balapan kedua di Portimao, rem depan sebelah kanan pada mobil Vanwall kebakaran dan otomatis membuat Jacques Villeneuve kehilangan kendali dan nabrak dinding. Villeneuve sendiri bilang karena kurangnya pre-season testing menyebabkan banyak masalah teknis pada mobil mereka. Alasan ketiga adalah, dan ini hanya asumsi aja, bahwa mobil Vanwall lambat banget di balapan itu karena nggak menggunakan mesin hybrid. Di antara semua tim di kategori hypercar, cuma Vanwall bersama Glickenhaus yang mobilnya tidak menggunakan mesin hybrid. Walaupun nih ya, mesin yang digunakan pada Vanwall Vandervelde 680 adalah mesin 4.5 liter V8 yang menghasilkan sekitar 700 horsepower. Nah, mungkin lu bertanya, emang apa sih masalahnya kalau nggak menggunakan mesin hybrid? Bukannya horsepower yang dihasilkan semua mobil hypercar itu sama? Nah, powernya mungkin sama di antara semua hypercar, tapi mesin hybrid memiliki akselerasi yang lebih cepat berkat motor listriknya, di mana power yang dihasilkan bisa langsung ke roda tanpa banyak delay, dibandingin sama mesin internal combustion engine atau mesin biasa yang perlu kecepatan lebih tinggi supaya bisa menghasilkan tarikan yang lebih cepat. Tapi ini cuma asumsi aja ya, karena seharusnya peraturan hypercar ini bisa menyeimbangi setiap mobil yang bersaing. Tapi namanya juga peraturan di dunia motorsport, mau sebagus apapun peraturannya pasti bakal ada yang lebih cepat dan bakal ada yang lebih lambat. Contohnya Toyota deh, udah berapa tahun sih mereka dominan di WEC? Tahun ini aja mereka masih menang, sedangkan Vanwall ketinggalan di belakang. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Tiap kali ada balapan WEC, aku pengen banget supaya Vanwall bisa berhasil. Walaupun gak menang, minimal bisa lah finish gak terlalu jauh di bawah. Apalagi kalau misalnya bisa podium ya kan. Tapi itu kayaknya masih terlalu jauh sih. Jadi gimana pendapat kalian tentang Vanwall dan WEC tahun ini? Apakah kalian ngikutin WEC tahun ini dan pendukung Vanwall juga? Atau mungkin kalian pendukung tim yang lain? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini jangan lupa untuk like, kalau nggak suka silahkan dislike, dan kalau suka banget jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys.